Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan ya kepada teman-teman dan keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Hastri di pembelajaran adab atau di materi adab. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, sebelum Ustazah sampaikan materi, Ustazah akan sampaikan kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan duduk tegak ketika menonton video pembelajaran. Yang ketiga, fokus ketika menonton video. Yang keempat, memahami isi video. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengerjakan proyek setelah menonton video pembelajaran. Oke, selanjutnya di materi adab kali ini yang akan Ustazah sampaikan mengenai larangan dalam wudhu dan keutamaan wudhu menggunakan adab. Ternyata ketika kita berwudhu pun ada hal-hal atau ada larangan yang tidak boleh kita lakukan ya. Oke, apa sajakah itu? Larangan dalam wudhu yang pertama adalah mencuci anggota wudhu lebih dari 3 kali. Wah, ternyata itu dilarang ya teman-teman. Kenapa ya? Nah, karena Allah tidak menyukai yang berlebihan. Ketika kita mencuci anggota wudhu, pastikan hanya 3 kali saja, tidak lebih. Kemudian, yang kedua, berbicara saat wudhu. Allah tidak suka ketika berwudhu sambil berbicara. Diusahakan fokus ketika berwudhu, karena ketika kita berwudhu sambil berbicara, bisa saja kita lupa anggota wudhu yang mana yang sudah dicuci atau apakah kedua tangan kita sudah dicuci. Nah, kedua tangan itu termasuk anggota wudhu ya yang harus kita cuci. Nah, jadi pastikan teman-teman fokus ketika berwudu. Kemudian yang selanjutnya bercanda saat wudu. Ketika berwudu pastikan tidak sambil bercanda. Tadi saja sambil berbicara tidak boleh atau dilarang. Apalagi ini ya sambil bercanda. Itu juga dilarang. Nah, yang terakhir boros air. Allah juga tidak suka ketika kita boros menggunakan air dalam hal apapun, mau ketika beristinja, apalagi ini ketika berwudu. Kemudian, keutamaan wudu menggunakan adab. Keutamaan yang pertama yaitu memiliki wajah yang bercahaya kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki wajah yang bercahaya ya kelak di akhirat nanti. Amin. Ada hadisnya juga nih teman-teman, yang artinya sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kedua kakinya bercahaya. Karena apa? Karena bekas wudhunya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 136 dan Muslim nomor 246. Lalu keutamaan yang kedua, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wudhu dapat menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan teman-teman. Contohnya, dosa yang pernah dilakukan oleh kedua telinga kita. Nah, kedua telinga kita misalnya pernah mendengar gosip atau mendengar hal-hal yang kurang baik atau yang kurang bermanfaat. Nah, ketika kita mencuci atau membasuhnya ketika berwudu, insya Allah dosa-dosa tersebut akan diampuni oleh Allah, akan berguguran dosa-dosanya ya.
Amin. Begitupun juga dengan anggota wudhu yang lainnya ketika dicuci, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memandang orang yang menjaga wudhunya daripada orang yang tidak menjaga wudhu. Disitulah derajat orang yang selalu menjaga wudhu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga wudhu juga ya teman-teman, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat kita dan kita pun mendapatkan pahala. Selanjutnya, memasuki surga melalui pintu mana saja. Dalam hadis disampaikan, tidaklah salah seorang di antara berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan kalimat syahadat yang berbunyi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, orang yang mengucapkan kalimat tersebut akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Lalu ia dapat masuk dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Hadis riwayat Muslim nomor 234. Masya Allah ya teman-teman, keutamaan wudhu menggunakan adab ini. Nah, kemudian yang terakhir, air bekas wudhu dapat dipakai sebagai obat. Contohnya dapat mengobati penyakit kulit. Alhamdulillah, materi yang Ustazah sampaikan sudah tuntas teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat oleh teman-teman. Dan mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa teman-teman terapkan juga ya. Khususnya untuk Ustazah juga ya teman-teman, umumnya untuk semua. Lalu ada hikmah pelajaran yang bisa diambil dari materi yang disampaikan. Yang pertama, dapat mengetahui larangan dalam wudhu. Nah, mudah-mudahan kita tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berwudhu. Kemudian yang terakhir, dapat mengetahui keutamaan wudhu menggunakan adab. Nah, setelah teman-teman menonton video pembelajarannya, ada proyek yang harus teman-teman kerjakan. Proyeknya yaitu, silakan tuliskan keutamaan wudhu menggunakan adab. Nah, teman-teman menulisnya di buku PAI. Lalu kirimkan tugas tersebut jika sudah tuntas ya melalui Classroom dalam bentuk foto. Baiklah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan proyek dan tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.